Ya Mbak, ini saya sambil nunggu rekamannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kita UTS ya. Dan di hari ini kita akan mempelajari tentang sistem akuntansi pemerintah daerah ya. Jadi kalau sebelumnya di minggu lalu kita sudah membahas mengenai sistem akuntansi untuk pemerintah pada umumnya, entitas pemerintahan pada umumnya. Maka pada hari ini kita akan berfokus pada sistem akuntansi yang diterapkan di pemerintah daerah. Nah, seperti apa sistem akuntansinya, kemudian kira-kira apakah sama dengan sistem akuntansi pada umumnya di entitas bisnis, ini akan dipresentasikan, akan dijabarkan ya oleh kelompok 6. Kepada kelompok 6, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama Luki Bastian Ferdianto dengan NIM 1905520087, yang kedua Herlin Putri Widiawati dengan NIM 1905520087, yang ketiga yaitu Rifki Putra Setiaai dengan NIM 1905520096. Kita akan membahas tentang dasar hukum sistem akuntansi dan standar akuntansi pemerintah. Dasar hukum sistem akuntansi dan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset bank dan ekuitas dana. Namun penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 2003 dilaksanakan paling lambat 5 tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah diundangkan Menkumham Patrialis Akbar pada tanggal
Mohon maaf Mbak, suaranya terputus ya. Yang lain gimana? Sama, Bu. Bu, sama Bu. Saya ulangi ya, Bu. Iya Mbak. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah ditetapkan di Jakarta oleh Presiden tanggal 22 Oktober 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah diundangkan Menkumham Patrialis Akbar pada tanggal 22 Oktober 2010 di Jakarta. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Dasar Hukum Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844. Struktur organisasi pemerintah daerah. Ini merupakan bagian struktur pemerintah daerah. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau SAPD.
PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah atau SAP sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang berkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Menurut Abdul Halim dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Salemba 4 mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan, serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. Dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Dari dua sudut pandang mengenai pengertian SAPD di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Tujuan dan fungsi sistem akuntansi pemerintah. Yang pertama yaitu akuntabilitas, kedua manajerial, ketiga pengawasan. Fungsi sistem akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah dapat berfungsi untuk menjaga aset K atau L atau PD melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima umum. 2. Sistem akuntansi pemerintah dapat berfungsi untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai anggaran dan kegiatan keuangan K atau L atau PD yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otoritas anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. 3. Sistem akuntansi pemerintah dapat berfungsi untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan K atau L atau PD secara keseluruhan. Sistem akuntansi pemerintah dapat berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk pencatatan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan K atau L atau PD secara efisien. Karakteristik SAPD yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rifki Putra. Silakan. Karakteristik SAPD 1. Basis kas. SAPD menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran atau LRA dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat diterimanya kas oleh rekening kas daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat dikeluarkannya kas dari rekening kas daerah. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Aset, liability, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah. 2. Sistem pembukaan berpasangan atau double entry system. Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan good public governance mengaplikasikan double
industri dipandang perlu untuk menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable. Sistem pembukaan berpasangan double entry system didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liability tambah equity. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu pemikiran dan mengkredit pemikiran yang lain. Double entry system tidak memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan atau selisih kecuali ada faktor dari kesalahan manusia dan salah klasifikasi akun, atau misalnya akun kas dimasukkan ke dalam sisi hutang. Akuntansi pemerintah daerah di PPKD dan SKPD. 1. Sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem pemerintah akuntansi daerah menjadi tanggung jawab pejabat penatausahaan keuangan daerah atau PPKD yang bertugas untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemerintah daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan hutang jangka panjang. 2. Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah atau BUD. Implementasi penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah. Governance atau akuntabilitas keuangan negara pada pemerintah daerah akan berhasil bila tujuan dari SPIP di pemerintah daerah tercapai, yaitu efektivitas dan efisien penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan. Tujuan SPIP pada pemerintahan daerah akan tercapai dengan diimplementasikannya unsur-unsur dan sub-unsur SPIP dari CSA di lingkungan pemerintah daerah, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi, dan pemantauan sistem pengendalian intern. Bentar Bu, ngeblur Bu di layar saya Bu. Her itu slide berapa Her? 12. 12. Untuk mengimplementasikan proses sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah yang terdiri dari unsur dan subunsur di atas, maka ditentukan tahap-tahap implementasi penerapan SPIP.
pada lingkungan pemerintah daerah, yaitu langkah pertama dengan memberikan pemahaman atau knowing kepada aparat pemerintah daerah dengan cara melakukan sosialisasi dan pendidikan dan latihan serta bimbingan teknik yang berkaitan dengan SPIP kepada seluruh level manajemen dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pemetaan atau mapping dengan cara melakukan diagnostik assessment terhadap unsur dan subunsur SPIP yang ada dan memiliki serta diharapkan oleh pemerintah daerah dan menilai keandalan unsur dan subunsur SPIP tersebut serta menyarankan perbaikan-perbaikan terhadap unsur dan subunsur SPIP yang lemah tersebut dengan cara membangun infrastruktur yang dibutuhkan disesuaikan dengan kondisi penandaan, manfaat, dan pengendalian yang sudah terbangun. Pembangunan infrastruktur pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka memperkuat SPIP di lingkungan pemerintah daerah, sehingga tujuan dari implementasi SPIP di pemerintah daerah yang bersangkutan terwujud. Langkah terakhir adalah dengan pemantauan dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan kembali dan evaluasi terhadap implementasi dan penerapan infrastruktur yang sudah dibangun dan diterapkan tersebut di lingkungan pemerintah daerah untuk dinilai dan diberikan feedback atas implementasi SPIP tersebut di pemerintah daerah. Waktu yang diperlukan untuk implementasi SPIP di pemerintah daerah atau action plan-nya diperkirakan selama 5 tahun. Akhirnya, sebagai penutup, diharapkan dengan terbangunnya SPIP di lingkungan pemerintah daerah yang kuat dan menandai, maka good government atau tata kelola pemerintah daerah yang baik dan good government serta akuntabilitas keuangan daerah tercapai, yang ditandai tercapainya visi dan misi serta tujuan pemerintah daerah, keandalan laporan keuangan dengan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, serta semakin menurunnya dan kecilnya peluang korupsi dan penyalahgunaan jabatan atau wewenang, serta KKN dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah. Definisi laporan keuangan daerah. 1. Laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. 1. Neraca realisasi APBD atau LRA. 2. Neraca. 3. Laporan arus kas atau LAK. 4. Catatan atas laporan keuangan atau komit standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, selain 4 bentuk unsur laporan keuangan yang dikemukakan di atas, masing-masing
daerah diharuskan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah, yaitu laporan keuangan badan usaha milik daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Lucky Bestianto. Daerah atau LKPD, pemerintah daerah internal, pemerintah daerah eksternal, seperti DPRD, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur, dan donatur, analis ekonomi dan pemerhati Pemda, pemerintahan provinsi, pemerintah pusat, masyarakat, SAPPKD sebagai pengguna anggaran atau entitas akuntansi yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA, PPKD, neraca PPKD, dan CAK PPKD. SA konsolidator sebagai wakil Pemda atau entitas pelaporan yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD, selalu BUD, dan melakukan proses konsolidasi laporan keuangan dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi laporan keuangan Pemda yang terdiri dari laporan realisasi APBD, LRA, neraca Pemda, LAK, dan CAK Pemda. Sistem akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah sekarang memasuki era desentralisasi. Maka pelaksanaan akuntansi pemerintah itu ada di daerah-daerah, provinsi maupun kabupaten. Kemudian daerah-daerah tersebut menyampaikan laporannya ke pemerintah pusat. Oleh pemerintah pusat dibuatkan menjadi laporan konsolidasi yang merupakan laporan keuangan pemerintah Republik Indonesia. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem informasi pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, mengikhtiarkan, dan mengomunikasikan kegiatan suatu daerah berupa pelaporan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan daerah terdiri atas akuntansi keuangan pemerintah provinsi, akuntansi keuangan pemerintah kabupaten. Kerangka sistem akuntansi pemerintah daerah. Satuan kerja memberikan dokumen-dokumen sumber atau DS seperti surat pemerintah membayar uang SPU, SPMU, dan surat tanda setoran atau STS dari transaksi keuangannya kepada unit keuangan pemerintah daerah. Unit pembukuan dan unit perhitungan melakukan pembukuan bulanan tersebut dengan menggunakan komputer akuntansi, komputer yang telah disiapkan untuk keperluan akuntansi, termasuk perangkat lunak software akuntansi. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan jurnal yang sekaligus diposting ke dalam buku besar dan buku pembantu secara otomatis untuk setiap satuan kerja. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, monggo ditanyakan. Oke, ya, terima kasih pada kelompok 6 atas presentasinya. Coba Mbak atau Mas, siapa nih yang baru datang? Tadi ke tampilan awal, ke slide-slide awal. Nah, di situ ada jenis transaksi, kode rekening, dokumen sumber, formulir, dan jurnal ya. Bisa dibuka dulu Mbak, satu-satu Mbak.
Ya, jadi tadi ada membahas jurnal ya, kemudian dokumen sumber, ada kode rekening. Kayaknya belum dimasukin ya. Belum, Ibu. Nah, oke. Jadi mungkin saya akan tambahkan aja ya sedikit materi bahwa untuk proses sistem akuntansinya, prosedur akuntansinya itu antara apa namanya entitas bisnis dengan entitas pemerintah itu tidak jauh berbeda ya, tapi tetap ada perbedaannya. Hanya saja kalau secara prosedurnya itu masih sama, di mana kalau prosedur akuntansi itu dimulai dengan penjurnalan ya, kemudian dari penjurnalan dibuat posting ke buku besar sampai akhirnya nanti dia menjadi laporan keuangan. Nah, mungkin untuk jenis transaksi tadi sudah dibahas juga ada ya slide-nya, yaitu ada beberapa transaksi yang harus dicatat dan diakui oleh entitas pemerintah daerah. Yang pertama adalah transaksi pendapatan daerah, kemudian ada belanja daerah, ada pembiayaan daerah, kemudian ada transaksi selain kas, lalu koreksi kesalahan dan penyesuaian juga, terus pengakuan aset tetap, ada utang jangka panjang dan ekuitas, depresiasi juga sama dicatat, ya jadi sama seperti entitas bisnis. Terus ada transaksi yang bersifat accrual dan prepayment. Selain itu untuk entitas akuntansi pemerintah itu ada hibah ya, hibah yang selain kas. Nah, untuk kode rekeningnya itu sama ya, hampir sama dengan entitas bisnis, yang mana kalau Anda ingat untuk kode rekening aset itu pasti 1 ya. Terus mungkin aset lancar, aset kas kayak gitu kan 111 atau 101 kayak gitu ya. Ini sama seperti dengan entitas bisnis, kode aset pun di kode nomor 1. Kemudian kode utang atau liabilitas itu dikodekan nomor 2. Lalu untuk pendapatan tuh kodenya nomor 4, jadi hampir sama. Untuk biaya-biaya, beban-beban, kalau di entitas bisnis kodenya 5, maka di pemerintah itu adalah diistilahkan dengan belanja. Ya, belanja itu juga kodenya 5, jadi pengeluaran-pengeluaran kodenya adalah 5. Nah, kalau prosedur akuntansinya itu dimulai dari prosedur penerimaan kas. Kemudian ada prosedur pengeluaran kas dan prosedur akuntansi aset ya milik daerah, dan ada prosedur akuntansi yang digunakan untuk selain kas. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 ya, di mana ini pembahasan yang telah dilakukan untuk kelompok ALU, di situ ada 2 jenis laporan yang harus dibuat oleh entitas pemerintah, yaitu ada budgetary report sama financial report. Untuk budgetary report itu dia ada laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, ya, yang mana untuk budgetary report itu masih menggunakan basis cash ya, terutama untuk laporan realisasi anggaran, karena memang pencatatannya hanya akan diakui ketika dia mempengaruhi posisi kas. Lalu untuk laporan keuangan yang lain, yang financial report itu sudah memakai basis accrual ya. Kemudian untuk dokumen sumber ini digunakan sebagai dasar bagi pihak entitas akuntansi ya, di mana pemerintah daerah. Dokumen sumber ini digunakan sebagai sumber bukti dalam pencatatan atau dalam melakukan prosedur akuntansi. Nah, dokumen sumber ini untuk entitas pemerintah daerah itu mungkin hampir sama dengan yang entitas bisnis, tapi sebutannya itu cukup berbeda ya. Kalau di entitas bisnis mungkin ada faktur penjualan, kemudian ada dokumen purchase order, kemudian ada dokumen mungkinnya barang keluar dari gudang dan lain-lain ya. Yang intinya setiap transaksi yang dilakukan oleh
perusahaan itu harus ada buktinya. Agar apa? Karena dengan bukti-bukti itu baru bisa dilakukan pencatatan akuntansi. Kalau nggak ada bukti-bukti, maka setiap transaksi tadi tidak bisa dicatat secara akuntansinya. Nah, untuk pada pemerintah, entitas pemerintah itu sama ya. Jadi pencatatan akuntansi itu hanya bisa dilakukan kalau ada bukti transaksinya. Bukti transaksinya itu bisa dari dokumen sumber ya, apa namanya? Jenisnya itu bisa dari surat ketetapan retribusi, kemudian ada surat tanda bukti pembayaran, lalu ada bukti transfer, ada surat tanda setoran, ada nota kredit bank. Nah, itu beberapa apa namanya dokumen ya atau bukti transaksi. Kemudian ada juga surat permintaan pembayaran, lalu ada surat perintah pembayaran ya, yang mana untuk masing-masing dokumen itu memiliki otoritas yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang ada pihak penanggung jawab yang berhak untuk mengotorisasi suatu transaksi. Jadi ketika apa namanya dilakukan pengecekan terhadap suatu dokumen atau terhadap suatu formulir ya dari pihak pemerintah, itu yang akan ditanya pertama kali adalah yang mengotorisasi dokumen tersebut, karena dianggap orang tersebut yang harus bertanggung jawab terhadap segala dokumen yang sudah ditandatanganinya. Nah, itu bedanya. Ya, mungkin kalau di entitas bisnis sama kayak ini ya, yang berhak menandatangani cek, itu yang otorisasinya siapa. Nah, itu yang akan diminta pertanggungjawaban atas cek-cek yang dikeluarkan, misalnya seperti itu. Kemudian untuk laporan keuangannya ya, jadi sama seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu. Ada dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan anggaran atau budgetary report dan laporan keuangan, yaitu financial report. Jadi total laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah adalah 7 laporan. Pun pemerintah pusat juga sama ya, ada 7 laporannya. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya tambahkan. Kemudian, apakah ada pertanyaan untuk saya? Lalu untuk minggu depan ini ya, kalau bisa bagi kelompok yang presentasi, maksudnya setelah UTS tentu saja. Untuk kelompok yang presentasi, kalau bisa tuh jangan terlambat ya, karena Anda yang bertugas. Ya, kita nggak bisa jalan kalau orang yang bertugas belum hadir, kecuali kalau memang Anda tidak hadir sama sekali, malah bisa dihandle dengan anggota yang lain gitu ya. Tapi kalau Anda sebagai petugasnya ya tolong agar bisa on time, karena teman-teman Anda sudah on time semua. Oke, mungkin begitu untuk kelompok 6. Silakan kita bisa lanjutkan sesi tanya jawab di e-learning sambil saya persiapkan untuk forum diskusinya. Dan tolong untuk sesi diskusi itu hanya di forum yang sudah saya sediakan ya, jangan bikin forum baru gitu. Nanti saya nggak dapat nggak dapat notifikasinya. Oke, gitu ya. Kalau sudah kita akhiri, silakan yuk kita pindah sama-sama ke e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E-learning ke trouble. Aduh. Ya Allah, berarti absenku. Panas. Tak kandani e-learning ku tuh trouble. Aku bukannya laptop HP ra iso absen piye presensi. Cek mami aku ini. Live deh. Presensi ku piye ki? Kok rusak ya? Aku e-learning ku piye ki? Aku bingung. Disumpah ki. Ya Allah.
Bu, ini